Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dua berita. Yang satunya nanti hanya dibaca garis besarnya, yaitu berita tentang Microfinance Outlook 2025, sebuah kegiatan besar yang diadakan oleh BRI yang dibuka pada tanggal 30 Januari 2025. Yang pertama saya bacakan dari Tempo dulu. Tempo menulisnya tanggal 30 Januari jam 19.33 malam. Judulnya BRI gelar BRI UMKM Export dan Microfinance Outlook 2025. Saya bacakan saja. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK terbuka artinya atau BRI resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM Export yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025. Jadi ada dua nih ya, ada BRI UMKM Expo dan ada acara Microfinance Outlook ya di ICE BSD City Tangerang pada Kamis 30 Januari 2025. Saya tambahkan ini acara berlangsung sampai tanggal 2 Februari ya. Nah, dikutip pernyataan Direktur Utama BRI, hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM Expo 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Nah, kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, ujar Direktur Utama BRI Sunarso. Nah, Tempo kemudian mengutip, memberitakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun mengapresiasi acara tersebut yang menjadi bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Erlangga, tulis Tempo ya, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja. Meskipun begitu, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan. Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM sejalan dengan asta-cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tegasnya. Jadi kedua tokoh ini mengutip asta-cita ya, kalau dulu pada zaman Pak Jokowi orang menyebutnya mengungkit atau mengemukakan nawacita, ini sekarang asta-cita. Lanjut ditulis oleh Tempo, mengusung tema broadening MSME Global Outreach, BRI UMKM Expo ini bertujuan memperluas jangkauan pasar dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Nah, tahun ini 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat. Jadi untuk mengikuti Expo ini, menurut informasi ini, info ini mesti didapat dari panitia. Itu orang mendaftar dulu, diseleksi oleh panitia, lalu yang ikut Expo 1.000. Nah, ini menurut informasi Tempo tentu mendapat dari panitia itu sudah naik tahun kemarin 700 ya. Nah, lalu ada juga target penjualan, volume, juga target pengunjung Expo. Nah, ditulis lagi oleh Tempo, optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini membuahkan kesepakatan bisnis atau bisnis matching. Jadi tidak hanya penjualan di acara ya, tetapi ada kesepakatan bisnis juga. Nah, senilai 89,4 juta dolar sepanjang 2025. Jadi itu harapannya. Nah, ini lebih tinggi dibanding penyelenggaraan sebelumnya, itu tercatat di 2023 itu 81, juta dolar ya. Nah, pada tahun ini jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam bisnis matching pun ditargetkan meningkat ya menjadi 94 buyers dari 33 negara. Tapi saya ingin komentari ya bahwa ini adalah target-target panitia, lalu ada info tahun-tahun sebelumnya yang ditulis oleh Tempo. Nah, sebagai gambaran,
itu ada gambaran dari 2019 bagaimana, 2020 bagaimana, 2021. Jadi baik itu menyangkut pembelinya, negaranya yang ikut, lalu ada bisnis matching ya, kesepakatan bisnis di Expo tersebut. Nah, bisa dilihat terlepas dari memang kalau kita lihat dari sisi angkanya sih ya masih juta dolar ya. Tidak sampai 100 juta dolar. Ya. Sebenarnya besar tetapi juga tidak spektakuler sebenarnya kan bisa dikalikan ya. Berarti hanya berapa sekitar 1 triliunan saja. Nah, tetapi yang menarik info ini adalah makin banyak negara, makin banyak pembeli dan makin banyak negara yang mengikuti Expo itu. Jadi bukan sekedar tadi 1000 UMKM yang menjadi peserta ya. Nah, selain itu langkah konkretnya ini BRI berkolaborasi bersama Kementerian Perdagangan. Jadi ini maksudnya Expo ini juga diusahakan untuk membuat kerjasama, kolaborasi lah Kementerian Perdagangan dengan BRI makin meningkat. Nah, itu tentang Expo-nya. Lalu Tempo juga menulis pada kesempatan yang sama BRI menggelar BRI Microfinance Outlook ya, berarti kan forum diskusi ya, yang penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi ke depan. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema Empowering the People's Economy, a Pillar for Achieving Inclusive and Sustainable Growth. Ya, saya tidak tahu nih, mungkin yang kira-kira maksudnya berbeda itu kalau economic outlook lainnya kan fokus pada pertumbuhan ekonomi, kondisi stabilitas keuangan, kondisi ekspor impor keseluruhan. Nah ini lebih khusus spesial ya, fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat. Nah dikutip juga dalam sambutannya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu narasumber pada acara ini yang Outlook ya, menekankan UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Ya, disebut sinerginya penting BUMN dengan keuangan negara melalui Menteri Keuangan, ya saya kira samalah tadi kan dengan pernyataan Dirut. Nah, yang dikatakan juga oleh Sri Mulyani dikutip Tempo, di tengah ketidakpastian global ekonomi, kita selalu masih terjaga pertumbuhannya stabil di level 5%. Selama ini kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi atau supply side. Jadi demand and supply side dijaga menurut Sri Mulyani. Penguatan kesejahteraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan upaya pemerintah. Nah, sebagai forum diskusi berskala internasional, tulis Tempo lebih lanjut, BRI Microfinance ini menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari berbagai latar belakang. Tadi ada Bu Sri Mulyani ya, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah hingga regulator. Di antaranya selain Ibu Sri tadi ada Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodriguez selaku Head of Regional Client Services di Women's World Banking juga akan menyampaikan pandangannya. Itu berita dari Tempo ya. Saya kira cukup lengkap, tapi sifatnya menggarisbawahi. Nah, saya sarankan jika yang ingin mengetahui informasi tentang acara itu lebih lanjut, tapi Tempo maupun nanti yang saya baca sepintas CNBC Indonesia ini ya tidak memberikan asesmen ya, hanya memberikan informasi yang mereka peroleh dari panitia, kemudian menggarisbawahi presentasi dari beberapa narasumber. Nah, tetapi Tempo tadi memilih beberapa yang dianggap oleh jurnalis Tempo penting. Kalau CNBC ini hampir seluruhnya dia muat nih, jadi panjang lebar. Jadi kalau yang ingin tahu ya bisa mengklik CNBC, judulnya Peraih Nobel Sri Mulyani, Airlangga, dan EDB bicara bisnis Wong Cilik. Ditulis tanggal 31 Januari jam 9.45. Jadi baru ya, kalau tadi Tempo pada saat habis pembukaan sudah menulis, lah ini
baru tanggal 31 Januari sehari setelahnya itu ditulis. Jadi informasinya dikumpulin semua ini. Nah, saya baca sepintas saja. Sama infonya tadi tentang apa itu BRI Microfinance Outlook. Jadi ini penekanannya pada outlooknya ya. Ada temanya, ada pembicaranya, sama tadi dengan berita sebelumnya. Nah, kemudian menggarisbawahi Sri Mulyani menekankan arti penting UMKM, itu juga ditulis dengan kutipan yang lebih banyak daripada Tempo tadi. Lalu Erlangga Hartarto juga dikutip lebih banyak juga, beberapa pernyataan Pak Menteri ini dikutip. Ini misalnya yang tadi sebelumnya tidak dikutip. Kita ingin ekonomi tumbuh 6-7%, bahkan 8%. Untuk itu kita harus memperkuat sektor swasta dan investasi. Karena 92% dari total kebutuhan investasi senilai 43.000 triliun 5 tahun ke depan harus datang dari sektor swasta. Lalu ada info juga dari CNBC tentang jumlah UMKM ini, jadi diolah oleh jurnalisnya dari tahun 2018 sampai 2023 sampai 66 juta ya ini. Kemudian dikutip juga dari Chief Economist Asian Development Bank ya, ini yang menekankan soal digitalisasi. Jadi digitalisasi ya, karena ini prospek ekonomi Indonesia menurut dia salah satunya adalah UMKM, dan UMKM itu harus memanfaatkan digitalisasi. Jadi bukan soal efisiensi saja, tapi akses ke pasar dan layanan keuangan ungkapnya. Sebenarnya pernyataan ini sudah biasa ya, saya kira 1-2 tahun ini ekonom, pejabat Indonesia juga suka mengatakan hal sama. Nah, lalu ada lagi yang menarik diberitakan oleh CNBC ini dari Harsha Rodriguez ya, karena dia ingin didatangkan untuk bicara tentang perempuan dalam ekosistem keuangan. Nah, itu bicaralah dia di acara tersebut. Jadi soal pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kemudian juga dalam tadi ekosistem keuangan. Ini ada gambar juga yang diolah oleh CNBC tapi dari informasi BRI ya. Jadi ini memang untuk kalau buat para pemirsa yang ingin membaca lebih banyak informasi dari acara tersebut, silakan baca berita ini. Tapi ya memang mohon maaf, menurut saya agak berbau sponsorship ya, karena memang mungkin ada penugasan ya bahwa jurnalis CNBC memberitakannya lebih panjang ini. Bahkan ini ada yang Sunarso di BRI tadi sambutannya hanya dikutip satu paragraf di Tempo, di sini dikasih beberapa poin pernyataan beliau. Erlangga Hartarto juga poin-poinnya, Ibu Sri Mulyani juga poin-poinnya banyak. Lalu ada yang tadi tidak disebut di Tempo, ada Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas. Nah, tadi yang Chief Economist EDB juga poin-poinnya disampaikan. Jadi poin-poin paparannya disampaikan oleh berita CNBC ini sih, panjang ini. Nah, semacam itu. Lalu ada Harsha Rodriguez yang perempuan tadi, lalu ada Paul Romer, Nobel Prize Economic Science. Jadi Nobel ini, si Paul Romer ini mengatakan salah satunya soal 8% itu membutuhkan komitmen dan kerja ekstra dari pemerintah dan seterusnya. Nah, semacam itu silahkan dibaca. Nah, saya kasih komentar sedikit ya. Saya kira memang acara BRI ini, Expo maupun Microfinance ini ya sangat bagus lah ya, dan sudah konsisten dilakukan. Nah, kita tidak menafikan bahwa itu acara yang cukup bagus, fokus kepada UMKM dan lebih khusus lagi kepada microfinance, keuangan mikro, karena BRI memang salah satu core bisnisnya adalah itu. Tetapi jenengan saya memberi komentar begini juga soal UMKM, seolah-olah selalu mengedepan ketika ekonomi mengalami kesulitannya atau sekurang-kurangnya tidak sebaik biasanya. Nah, itu UMKM sebagai sektor penyelamat, menyerap tenaga kerja sekian banyak, paling banyak, jumlahnya paling banyak. Itu 98, 99 begitu dinyatakan. Waktu tahun 2008 kita goyang-goyang dikit juga begitu, 2016. Nah, ini menurut saya malah ini UMKM diangkat-angkat lagi ini. Tentu kalau BRI terus ya mengadakan acara ini, tapi suasana mengangkat peran UMKM dan microfinance ini memang lagi menggeliat lagi.
itu bisa dibaca positif, bisa dibaca juga kurang positif, dalam arti tanda-tanda diakui keadaan memburuk. Jadi saya itu berkali-kali ya dalam tulisan maupun kanal ini mengingatkan bahwa bagaimana mungkin perlakuan kita terhadap usaha mikro dan kecil terutama. Jadi mikro, kecil, menengah, saya anggap saja lebih fokus kepada mikro dan kecil, termasuk penyaluran kredit kepada mereka. Itu menjadi sangat penting, menjadi dianggap bisa menyelamatkan itu ketika keadaan sulit. Tapi nanti ketika keadaan sangat baik, membaik dan sangat baik, biasanya nggak terlalu jadi perhatian lagi. Antara lain diindikasikan oleh porsi kredit UMKM. Memang tadi dikatakan di kisaran 20, tapi kanal ini pernah memperlihatkan perkembangannya selama lebih dari 10 tahun ya. Kalau saya tidak salah memang ada aturannya agar bank itu menyalurkan hingga 20% kreditnya. Tetapi memang porsi itu naik di 2020, 2021 keadaan susah, nanti turun lagi. Kemarin sempat sampai 22-23%. Sekarang kembali ke di bawah 20%, hanya 19,5%. Mudah-mudahan kali ini tidak terjadi yang saya duga ya, bahwa mulai diangkat-angkatnya soal UMKM lebih dari biasanya ini adalah pertanda keadaan memang dia disadari memburuk. Dan yang penting hal kedua, kalau nanti keadaan membaik, UMKM berperan, ya kalau keadaannya membaik ya tetaplah UMKM ini menjadi perhatian serius dan menjadi andalan untuk daya tahan ekonomi Indonesia.